Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin pembacaan doa kita pada hari ini. Jadi silakan. Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kita sekarang lagi ngapain? Nggak tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah dengar atau yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum ada, berarti belum ada yang pernah mengikuti konseling kelompok. Berarti teman-teman belum tahu tuh apa konseling kelompok. Ya, belum tahu. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk memanfaatkan dinamika kelompok, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak tujuan dari konseling kelompok itu? Nggak tahu. Mungkin tujuan dari konseling kelompok itu adalah untuk meningkatkan komunikasi kita dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi seperti itu. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan. Baik, nama saya Amida Sena dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih Amuda. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Nadia Nada. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih Nadia. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Wededo Janasa dari Prodi Hukum Keluarga. Oke, Mary. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Gina Mary Misa, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab Gina. Oke, ada lagi? Perkenalkan, nama saya Putri Bakis Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah. Oke. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Santri Mahara, saya Prodi Teknik Sipil. Prodi Teknik Sipil. Oke, santri ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kita duduk melingkar seperti ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi kita duduk melingkar seperti ini agar kita bisa melihat semua anggota kelompok seperti lebih mudah ketika kita duduk melingkar seperti itu. Sudah ngerti? Mungkin sebelumnya untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya nih jika ada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya, diharapkan terlebih dahulu mengangkat tangannya seperti itu ya, agar proses kegiatan kita berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya konseling kelompok adalah proses memberi layanan yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memanfaatkan dinamika kelompok seperti itu. Dan saya harap di sini teman-teman dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang sedang teman-teman hadapi seperti itu agar kita dapat menyelesaikannya di kegiatan kita pada hari ini. Saya berharap teman-teman dapat merahasiakan persoalan pembicaraan kita yang kita bicarakan pada kegiatan kali ini agar tidak terdengar keluar seperti itu. Dan saya harap juga kepada teman-teman untuk sukarela dalam memberikan atau
menceritakan persoalan-persoalan yang sedang teman-teman alami seperti itu. Dan saya harap juga teman-teman terbuka dalam menyampaikan persoalan hidup teman-teman seperti itu. Dan saya harap juga agar tidak adanya melanggar aturan sara dan norma-norma yang ada seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa. Mungkin sebelumnya apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan sebelum kita memasuki kegiatan kita selanjutnya? Ada? Sudah paham? Paham berarti. Mungkin berarti teman-teman siap nih untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Siap. Kenapa lama sekali? Ya, oke. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang sedang dialami? Ada yang ingin? Siapa yang pertama mungkin? Saya Bu. Saya Kak. Saya Kak. Oke, santri ya. Jadi persoalan di hidup saya sekarang tuh, jadi kan saya sewa rumah kan 4 orang kayak gitu. Terus tuh yang di rumah saya tuh semua kakak rating, tapi orangnya nggak tamat-tamat. Itu habis sudah kayak itu kan kayak mana bilang ya. Jadi kan saya jarang untuk di kos. Terus tuh, jadi setiap saya balik ke kos tuh, misalnya hari ini saya tidur di kos kawan saya kayak gitu. Terus besoknya tuh ada aja barang saya yang hilang kayak gitu. Saya kan kesel, jadi saya nanya sama di grup, Kak ada lihat ini nggak? Habis orang tuh ada yang mau respon. Terus ada satu kejadian hari itu, kayaknya si kakak ini nggak ada beras. Terus tuh kan saya kan tong berasnya tuh tong beras yang kayak di rumah-rumah, tapi bukan yang kayak itu yang biasa ini kan. Jadi kalau misalnya ditekan tuh kan bunyi dia suara beras jatuhnya tuh. Terus terdengar lah kan kayak itu nggak asing tuh suaranya kayak itu. Terus keluarlah saya dari kamar. Terus terlihat kakak tadi lagi nyembunyiin beras, terus dia kayak berdiri kayak itu. Terus kita tengokin lah kan, saya tengokin lah. Terus kakak tuh kayak santri kayak itu kayak gagap gugup kayak itu. Terus saya kayak kakak nih kayak itu. Terus saya bilang lah di grup kayak ini kan, Kak, lain kali kalau misalnya nggak ada beras atau nggak ada apa-apa bilang aja kayak itu, nggak usah ambil. Saya pun paham lah, kita sama-sama anak kos, kalau memang nggak ada minta aja, ngapain harus diambil kayak gitu. Terus dari kejadian itu sering lah, lip lah, bedak, baju kayak gitu kan, nggak tahu baju buat apa. Masalahnya kakak-kakak yang di rumah tadi semua berisi orangnya. Terus baju saya buat apa kayak gitu kan. Terus hari itu kan saya pergi ke luar kota 2 minggu. Jadi kan ada apa tuh yang kayak gantungan baju tuh yang panjang kan. Jadi baju-baju itu di situ aku taruh, tapi kamar nggak aku kunci karena kan satu kamar sama kawan. Kakak tuh nggak tahu pergi kemana, kakak yang sekamar sama saya tadi. Terus tuh pas balik rata-rata baju yang di hanger tuh udah nggak ada, cuma tinggal hangernya aja kayak itu. Kan kesal sampai sekarang kayak itu Pak. Terima kasih santri yang telah mencoba untuk mengeluarkan persoalan yang sedang santri alami ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan persoalannya lagi? Ini kami kan Silakan Ina. kami kan tinggal di komplek kan. Terus tapi bukan kejadian hanya sih, kejadian orang, tapi kami takut aja. Soalnya di komplek tuh ada dicidein orang musuh kayak itu Pak. Habis itu dipandiin sungai, tapi kan nggak dikabarin ke grup tuh, ayah yang bilang karena ayah datang ke rumah kan. Terus nggak diviralkan, cuman dipandiin sungai. Habis itu bawa kantor polisi. Tapi kan nggak suka waktu malam-malam tuh sering ada tutup pagar, dibilang tutup pagar jam 10, sedangkan kadang jam 8 tuh jam 9 tuh udah tutup pagar. Sedangkan kita masuk rumah kayak mana kok tutup pagar komplek depan tuh kan. Ada di sini ada 2 komplek kayak gini kan, sini pagarnya. Yang satu lagi ini emang nggak ada pagar, tapi banyak lagi bapak-bapak di pos tuh. Kan kita risih kan kalau kita diperhatiin kayak gitu. Itu kurang suka. Padahal sebelumnya selama kita ikut tuh nggak ada diperhatiin itu komplek. Terima
Terima kasih Dina. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Saya Kak. Dari Mary, kan? Jadi- Suaranya. Hah? Jangan di suara. Kencang ya? Oke. Jadi akhir-akhir ini kan saya semester akhir nih Kak, semester 6. Semester enam. Yang dimana saya semester di terakhir mengikuti MK, ada MK. Jadi ya itulah tugasnya tuh bertumpuk sama proposal. Kami ada bangka proposal juga, terus ada praktikum. Jadi mungkin agak stres akademik nih. Jadi gimana ya? Ditambah saya mau halangan nih. Jadi saya kayak nggak tahu lagi harus ngapain gitu. Coping masalah-masalah selama ini tuh jadi bercampur aduk yang akhirnya saya nggak tahu lagi harus menanganinya gimana. Jadi paling saya keluar ke rumah bentar kayak gitu, tapi terus pas jumpa lagi sama tugasnya stres lagi gitu, paling gitu sih. Berarti di sini Mary merasa stres ya akan tugas-tugas yang terakhir ya. Apalagi Mary sekarang semester akhir ya. Oke, terima kasih Mary. Mungkin dari teman yang lain? Ada lagi? Oke, silakan Alda ya. Ya. Oke. Sebenarnya permasalahan sama Mary juga nggak terlalu jauh ya, karena kan kita sekarang udah semester akhir. Jadi masalah anak semester akhir tuh pasti jadi dari tugas atau proposal. Sebenarnya masalahnya bukan sama orang lain tapi sama diri sendiri. Jadi kami nih ada sama kawan, jadi kami sama-sama berjuang lah di proposalnya kan. Tapi menurut saya dia tuh orangnya nggak tahu ya, kita kehidupan orang dia rajin kuliah atau enggak, tapi ya sepenglihatan saya dia kayak menyampaikan kuliah itu, tapi dia duluan yang disesi sama dosennya proposalnya. Jadi saya merasa iri gitu sama dia, sedangkan saya berusaha untuk nggak bolos kuliah, tapi dia duluan itu. Sebenarnya kita proses kita kan masing-masing kan, saya ada jalan yang masing-masing, kita nggak boleh iri sama orang. Mungkin dia itu lancar di situ, tapi kita nggak tahu kekurangan dia di mana. Tapi setiap saya lihat proposalnya, saya selalu rasa ini tuh datang lagi. Padahal saya udah bilang ke diri saya sendiri nggak boleh iri sama orang, boleh iri sama orang, tapi datang lagi rasa itu, datang lagi. Setiap kali saya melihat proposal. Oke, terima kasih kepada Alda yang telah meluapkan ya persoalan beban Alda. Mungkin dari teman-teman ada yang lagi? Oke, silakan. Sama kayak Alda sama Mary, saya kan semester 6 teman. Terus masih banyak MK gitu. Biasa kan kalau misalnya semester 6 atau 7 itu kan udah tinggal 2, 3, sedangkan di tempat saya ini masih banyak gitu. Sedangkan harus ada semester 6 nya harus dosen-dosennya daripada minta suruh cari judul, habis itu magang, belum lagi KPM gitu. Saya stres di situ. Berarti juga stres ya akan kuliah kayak gitu ya, tugas-tugas akhir lah seperti itu ya. Mungkin ada lagi? Oke, silakan aja. Nggak jauh beda dari Mary, Alda, dan Balkis. Sebagai mahasiswa semester akhir juga dihadapkan oleh kenyataan ada tugas akhir yang berat gitu kan. Sebenarnya kalau dari diri saya sendiri, saya santai aja ya, kayak ya udahlah ikutin aja alurnya, jalannya. Tapi orang tua saya kayak bener-bener ayolah cepatlah, inilah itulah. Padahal mereka sendiri nggak tahu ya misalnya prosesnya gimana gitu kan. Nah, contohnya kayak kemarin saya di sini di Honda pun pembicaraannya juga proposal. Misal kalau telepon orang tua juga mama atau ayah gitu kan, pembicaraannya juga proposal. Yang dimana kayak bikin bukan stres sih, kayak lebih ke pressure ya. Karena mungkin diri sendiri juga udah buat kayak tuh plannya, oh ini kayak alhamdulillah sekarang juga udah ajuin ke prodi, tinggal tunggu SK. Nah di situ orang tua juga kayak gimana sih kita buru-buruin prodi kan. Nah orang tua juga kayak mendorong terus, jadi ke pressure aja sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada media yang telah mencoba untuk meluapkan ya persoalan yang media alami seperti itu. Mungkin dari teman-teman kan ini rata-rata ya saya lihat, saya dengar tuh banyak yang tentang perkuliahan ya, tentang perkuliahan pusing lah karena proposal, pusing lah karena tekanan mungkin orang tua seperti itu, atau judul belum di ACC seperti itu ya.
Mungkin dari teman-teman, menurut teman-teman persoalan siapa nih yang mungkin kita bahas pada kali ini? Kan tidak bisa ya, masa tidak cukup ya waktunya untuk menyelesaikan atau membahas semua persoalan seperti mungkin dari teman-teman bisa memilih persoalan siapa yang dapat kita diskusikan pada kegiatan hari ini. Oke? Dari teman-teman? Dari saya mungkin kalau masalah stres akademik dan stres kuliah itu hal yang wajar, hal yang emang masih di batas kewajaran. Mungkin kalau misal stres kuliah masih bisa ditangani nih. Mungkin di luar nanti kita bakal bahas lagi, tapi mungkin persoalan yang lumayan besar antara Gina sama Santri itu mungkin bisa kita berumbuk ingin dibahas bagaimana. Mungkin dari Santri bersedia untuk dibahas. Oke, teman-teman setuju persoalan santri. Ya, berarti kita pada kali ini kita membahas tentang persoalan santri ya, yang dimana santri itu pembahasannya di kosnya ada yang Panjang tangan. ada yang lancang tangan. Mungkin dari santri sudah bisa Menerima untuk ya. Mungkin santri menerima untuk menceritakan pembahasannya di kegiatan lebih detail. Jadi kayak ini kan, kami kan di rumah tuh sewa rumahnya 4 orang, 2 kamar. Terus kakak kamar tadi akrab lah sama saya. Terus kakak yang depan nih sepupuan sama kakak yang sekamar sama saya. Sebelumnya saya kan ngekosnya di Tungkup. Jadi di kos yang di Tungkup ini ada residen lah kan, mesum kayak itu. Jadi saya pindah lah ke kos yang baru. Tapi sebelumnya saya nggak ada niat pindah. Terus kakak yang sekamar sama saya ini bilang lah sama saya, ya udah satu kamar sama saya aja untuk sementara selama 6 bulan gitu kan. Habis itu saya tanya lah sama orang tua boleh nggak gitu. Terus orang tua ngomong lah sama kakak nih, orang tua mastiin dulu kayak orang rumah tuh bagus nggak, orang rumah tuh nyuri nggak, bawa cowok ke rumah nggak kayak gitu. Kakak kamar saya ini jawabnya enggak pak, enggak kayak gitu, orang ini baik. Sedangkan kakak nih dulu sama kawan kosnya yang gitu selalu juga kehilangan barang, tapi dia nggak bilang sama saya supaya saya tuh sewa rumah terus sama dia kayak itu untuk meringankan dia yang nyewa kamar sendiri kayak itu kan. Terus pas sudah sampai ke rumah tuh kan udah mulai hilang-hilang tuh. Terus saya bilang sama kakak tuh, kak kok dari awal kakak nggak bilang kok misalnya di orang rumah ini ada yang nyuri-nyuri kayak itu. Terus kakak ini jawabnya kayak kalau misalnya kakak bilang dari awal Santri mana mau ngekos di sini, kan itu pengalaman yang udah lama, mungkin nggak bakal terulang lagi kok misalnya Santri ngekos di sini. Kakak tuh alasannya kayak itu. Terus saya kan kayak nggak suka kayak itu, sedangkan kita nggak pernah nyuri barang orang, tapi orang ambil barang kita kayak itu kan kesal sendiri kayak itu. Terus mau kayak mana lagi kan, sama orang tua pun susah kalau misalnya minta duit mau pindah-pindah kos terus kayak itu kak. Jadi ya udah saya tahan dulu sampai habis masanya kayak itu, kalau bilang barang gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari cerita santri? Ya, silakan. Jadi Alda, Santri ada pernah negur langsung nggak kakak yang Enggak sih, nggak berani. saya sama kakak yang sekamar, habis itu kakak tuh tegur kawannya nggak? Ada kok sama kakak sekamar, Santri selalu ngomong kan, kak baju hilang, kak beras hilang, kak bedak hilang kayak gitu. Masalahnya yang kakak itu ambil yang hilang tuh yang baru, nggak mau dia ngambil yang udah kita pakai kayak itu. Misalnya dia tahu Santri baru pulang beli baju kayak itu, besoknya udah nggak ada lagi. Makanya kayak ya Allah, kita nabungin duit jajan orang tua ngirim untuk beli baju itu kan kayak ngorbanin makan kayak gitu kan, masa hilang kayak gitu. Habis itu kami bilang lah sama kakak sekamar tuh, karena itu sepupunya kan, kak Santri hilang baju, hilang ini, hilang itu. Kakak itu responnya iya nggak apa-apa, curhat aja sama kakak, kan di sini kakak itu kakaknya Santri kayak gitu. Tapi kayak Nggak ada solusi. nggak ada perubahan dari anak kamar depan itu kayak gitu. kenapa santri nggak berani untuk Negur negur kayak gitu? Karena takutnya nanti kakak tuh merasa tertuduh. Habis itu kan Santri di situ adik-adik, habis itu orangnya bertiga kan sepupuan, jadi Santri merasa kayak Santri di rumah tuh orang asing kayak gitu kak. Itu korbannya Santri ada. Kakak kamar tuh pun ada hilang-hilang uang kayak itu, uang tapi nggak sampai ke baju. Itu udah berapa lama? Dari awal ngekos nih.
Sekarang udah berapa lama? 6 bulan. Total kerugian? Aduh, nggak dihitung. Mungkin udah coba omongin sama pemilik kosnya. Pemilik kosnya kan tentara, jadi dia tuh rumah dia tuh kan harusnya rumah dia tinggal, cuman karena dia pindah dinas, dia sewain lah sama kami, dia nggak pernah datang ke situ kayak gitu. Kalau misalnya kami mau ngeluh apapun, paling yang diterima keluhan tuh kayak air kayak gitu. Ada lagi dari teman-teman? Sama pemilik kos. Bukan. Kan aku tanya tadi sama Pio. Kenapa nggak berani? Oh, iya. Bisa lo jawab dari itu. Merasa Kakak tuh merasa Aku merasa masih. Oke. Kan tadi santri ada bilang nih kalau misalnya santri merasa nggak berani karena santri merasa santri itu orang asing gitu. Kenapa santri bisa ngejudge kayak itu kalau diri santri itu orang asing? Padahal santri belum coba nih. Jadi kayak ini, santri kan orangnya agak nggak enakan kayak itu sama orang. Jadi menurut santri lebih baik mendam sampai santri sakit hati daripada harus orang lain yang sakit hati karena santri. Terus santri mikirnya kayak ini, kakak yang 3 nih kan tiga ini sepupu. Jadi kok misalnya santri bermasalah, santri nggak ada pegangan, kayak nggak ada yang belain kayak itu. Nanti orangnya bertiga terus santri sendiri kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Santri yakin nggak beneran kakak itu yang ambil? Akan ada 2 orang kan di kamar depan. Salah satu di antara mereka ya. Iya, kenapa santri yakin? Karena kakak kamar santri itu pernah bilang kayak ini. Jadi kakak yang ini, yang si Fulana ini pernah ngambil uang celengan kakak itu di kamar tuh, dan itu ketahuan sama kakak tuh. Terus karena kakak tuh yakinin santri bahwasanya kakak tuh yang suka ngambil-ngambil, udah santri yakin kakak tuh yang ngambil. Bukan kakak satu lagi berarti. Berarti kakak tuh bisa sembarangan masuk kamar. Nggak ada privasi. Privasi ada, cuman kan kunci kamar tuh 1. Jadi santri kan jarang di kos, yang sering di kos tuh kakak yang sekamar sama santri tuh. Jadi santri nggak tahu dia keluar bawa kunci apa enggak gitu. Kalau menurut saya solusi yang tepat ya memang menegur ya, karena kan teguran tuh juga ada tingkatannya ya. Kalau misalnya kita negur sesekali tuh kita lihat perubahannya, itu bisa jadi solusi juga. Tapi kalau misalnya santrinya nggak berani, nggak, daripada harus mendem juga kan, harus lawan sih menurut saya, harus lawan negur ya. Tapi kan kata kakak kamar tuh kayak ini, omongin ke kakak kamar tuh aja kayak gitu. Nanti kakak kamar tuh yang tegur, masalahnya nggak ada perubahan. Jadi kayak nggak tahu kakak kamarnya udah ngomong nggak sama sepupunya tuh gitu. Sebelumnya santri memang dekat sama kakak-kakak kamarku dan sepupu-sepupunya sebelum Sama. dari rumah tuh. Enggak, sama sepupunya nggak dekat, sama kakak kamarnya dekat di organisasi. Berarti jumpa di organisasi ya. Berapa lama waktu untuk ini habis kos? Habis kos kan 1 tahun, cuman karena orang tua juga kayak ya udahlah daripada hilang barang, udah habisin aja kayak gitu. Dan sekarang udah nyewa rumah lain tapi belum pindah. Oh, Nggak pernah ciduk yang kakak tuh ngambil barang. Sama ngambil beras, tapi itulah waktu ngambil beras tuh dia kayak santri kayak dia nutupin kesalahannya gitu. Terus langsung masuk kamar dia. Nggak, kan santri sering kok bisa di pesantren langsung negurnya, nggak langsung lekat. Kalau emang dia tuh bisa. Gak ada, nggak berani. Kenapa bisa santri nggak berani kayak gitu? Apa yang membuat santri itu nggak berani? Tadi udah santri bilang kalau misalnya santri nanti takut dipojokin kayak gitu ya. Memang santri pernah kejadian nggak seperti itu? Kejadian sih enggak ya, cuman kalau santri tengok-tengok kakak yang bertiga nih, yang sepupuan ini selalu duduk bertiga di dalam kamar kakak depan tuh. Jadi santri merasa kayak kenapa ya kakak ini sebenarnya nggak nyaman santri ada di rumahnya apa kayak mana gitu. Karena setiap duduk tuh pasti nggak pernah ngajak santri, selalu orangnya bertiga. Habis itu masalah misalnya air mati, wifi mati, token habis, nggak pernah dibilang sama santri. Tiba-tiba udah diisi, tiba-tiba cuman
santri duit kayak gitu, cuman untuk minta duit aja, nggak ada pernah bilang masalah ini masalah itu sama santri. Jadi santri masa kayak santri kayak di rumah ini kayak emang kayak cuman ngeringanin kakak tuh bayar rumah aja kayak. Mungkin dari saya kalau emang sekarang santri ini kan untuk menegur tuh mungkin agak susah nih ya. Dan ini bukan juga safe place santri nih di sananya. Mungkin bisa yang kayak tadi santri bilang kan santri berdua sama teman nih. Dan santri juga nggak tahu nih temannya bawa pulang kunci apa enggak gitu. Mungkin bisa dikomunikasiin antara teman santri dan santrinya, bilang ini kalau keluar tolong kunci pintu ya, karena pun kalau emang orang nggak bisa kita ubah, diri kita jaga gitu, kita yang jaga diri kita sendiri gitu. Taruh barang, oh dia udah tahu tempatnya di sini, berarti kita taruh barang yang mungkin nggak terlihat gitu. Dan kalau boleh, karena mereka juga berteman dan sepupu, kalau boleh teman kamarnya pun jangan sampai tahu lah gitu. Mungkin santri ciptain tempat yang nyaman untuk santri sendiri. Kalau boleh kawannya juga jangan tahu gitu. Emang cuma santri sendiri yang tahu gitu. Kalau emang komunikasi dengan sepupunya udah nggak bisa jalan gitu, nggak memungkinkan gitu. Terima kasih dari juga tadi kan santri juga ngomong tadi konselornya udah konselor kan? Konselor. Tadi juga santri kan ketika konselor nanya kalau misal kenapa nggak berani ngomong, kan tadi santri jawabnya nggak enakan kayak gitu. Kita kan sebagai manusia tuh wajar, kita punya perasaan, kita punya rasa takut, kita punya rasa sedih, kita punya rasa nggak enakan, itu wajar kali gitu. Kalau nggak punya tuh kita nggak normal kayak gitu. Jadi kayak mungkin di saat kita kan ini kita udah diserang nih ceritanya, kita lagi emang diri sendiri nih, kita cuma bisa mengalahkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya santri pun udah merasa kalau misal orang lain udah gak bisa bantu santri, jadi santri cuma merasa diri santri cuman yang bisa bantu santri. Jadi kita berarti harus memberikan ketegasan pada diri sendiri kayak gitu. Kan ada kata-katanya kan nih, if we never try, we never know gitu. Jadi kita coba aja dulu kayak gitu. Mungkin ya emang hasilnya nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin emang nauzubillah bayang-bayangan santri yang selama ini takut dikucilkan karena santri sendiri akan terjadi, nauzubillah terjadi kayak gitu. Tapi ada juga hal-hal baik yang mungkin akan terjadi gitu. Tadi kayak misalnya santri bilang kalau misalnya kakak tuh aja takut pas santri cidukin ambil beras kayak gitu. Itu yang tandanya berarti kakak tuh masih ada rasa takut nih sama santri. Dia belum merasa ada kekuasaan di diri dia. Jadi kalau misalnya dia udah ketika santri cidukin tapi dia masih rasa takut, berarti dia masih ada rasa cemas, masih ada rasa bersalah kalau dia udah mengambil hak santri, kecuali dia merasa apa sih kok, nah itu berarti dia udah gak ada rasa respect lagi, rasa takut sama santri. Berarti itu masih, menurut saya santri udah masih ada rasa celah nih, masih ada celah untuk mengubah semua. Walaupun mungkin penyakit dia yang mencuri-curi itu gak hilang sepenuhnya, tapi dia ketika santri udah berani ngomong sama dia, berarti dia udah berani, oh santri selama ini dia berani sama aku, dia nggak anggap aku sepele, berarti dia gimana ya bilangnya, dia nggak anggap aku remeh. Jadi kalau misal santri kayak misalnya santri cuman nurut nih apa kata kawan santri bilang, curhat aja sama kakak, berarti dia masih merasa oh dia nggak berani nih sama aku, jadi aku masih bisa semena-mena sama dia. Tapi kalau misalnya selama ini santri merasa, kan santri merasa nih sekarang nggak digunain nggak dianggap nih di kamar tuh gitu, cuma diminta duit untuk bayar token, untuk bayar air gitu. Kalau misalnya santri udah berani ngomong, mungkin dia bakal menganggap oh dia udah mulai di titik muak gitu, oh dia udah mulai udah nggak aku nggak aman lagi gitu. Dia rasa diri dia tuh pasti akan timbul gitu, oh aku nggak aman lagi, aku nggak seenak itu untuk ambil barang dia lagi, karena dia udah mulai sadar, dia udah mulai enakan gitu. Itu mungkin bisa jadi senjata santri juga sendirinya nanti gitu. Terima kasih Mary. Ada dari teman-teman lain? Mungkin ada? Ya, mungkin kan tadi udah banyak ya tanggapan dari teman-teman tadi ya. Mungkin untuk santrinya gimana nih ke depannya? Apakah di situ satu aja nggak mau merubah, cuman kayak kalau dicuri ya udah cuman ada rasa pasrah aja gitu, atau ingin mencoba sesuatu? Setelah dengar saran-saran dari teman-teman tadi,
kayaknya dari sini ke depan nyoba sih kalau misalnya kakak tuh kalau misalnya kejadian lagi di santri negur aja terus langsung kayak gitu. Biar nggak cuma kejadian di santri aja, biar kakak tuh nggak ngulangin lagi di orang lain. Isi menanggapi santri. Jadi santri kan ada nih setelah kejadian mencuri kayak gini, hubungan santri sama kakak tuh gimana? Apa masih saling tegur sapa, masih saling ngobrol-ngobrol atau gimana? Jadi dari awal pindah tuh kan memang nggak ada ngomong kayak itu, ngomong yang penting-penting aja. Terus semenjak kejadian ini ya makin parah kayak gitu. Memang kakak tuh aja kayak kayak gitu, kayak malas, kayak papasan di rumah tuh aja malas kayak gitu. Kakak tuh udah tegur sapa luar kak? Santri, nggak kita pernah. lagi. Nggak pernah tuh sapaan di rumah tuh. Hidup cuma sebatas santri uang wifi, santri uang air, santri uang pakaian, santri uang gas. Oke. Berarti satu sisi kakak tuh tahu, santri tahu dia mencuri, dan kakak tuh juga sadar kalau dia tuh mencuri. Berarti memang harus ada seperti tadi kita katakan first move dari santrinya yang negur gitu, biar dia takut yang kayak seperti Mary sampaikan tadi, biar dia ada rasa nggak aman kalau dia mengambil barang orang lain. Santri kan tadi bilang kalau misalnya nggak ada tegur sapa nih di itu salah satu hal yang membuat santri takut untuk menegur nggak? Pengalaman yang mungkin karena santri merasa nggak dekat, ataupun hal-hal pengalaman yang menyakiti santri lah gitu, sampai santri nggak berani itu untuk menegur, nggak seberani itu, nggak berani untuk menegur. Kalau nggak berani negur tuh bukan nggak berani, cuman kayak merasa nggak dekat. Terus nanti takutnya dikira apa sih santri ini sok kenal, sok dekat, sok asik. Berarti emang karena kurangnya komunikasi nih, makanya mungkin kurang untuk berani untuk menegur ya gitu. Saking kurangnya komunikasi kami kan teman-teman. Misalnya santri ada di rumah, terus kereta santri nggak ada di rumah, terus santri kena kunci lah di dalam kayak gitu. Padahal santri di dalam rumah, jadi santri nggak bisa keluar sampai orangnya pulang. Kayak gitu. Ya berarti emang kalau saya lihat, saya perhatikan dari sini semua, emang kuncinya tuh komunikasi. Mulai dari kunci untuk komunikasi dengan sesama teman. Kalau bawa kunci, komunikasikan kalau misalnya saya lagi di rumah, ataupun mungkin kakak-kakaknya bisa nanya santri lagi di rumah atau lagi di luar gitu, biar nggak terkunci. Abis itu mungkin kalaupun santri belum berani untuk menegur sepenuhnya, mungkin santri bisa melakukan pendekatan dulu nih sama kakaknya, pura-pura aja anggap aja sedang tidak ada masalah. Ini juga untuk mencapai tujuan santri, yaitu memberanikan diri untuk menegur. Mungkin pendekatan dulu, mungkin nanti bisa terbongkar dengan sendirinya, mungkin karena dia merasa udah gak enak, karena udah merasa santri udah punya ikatan batin, ikatan emosional. Mungkin dia merasa si santri, mungkin ada yang merasa agak skeptis nih dengan santri gitu kan, dengan secara santri bukan orang dari keluarga mereka nih, keluarga sepupu mereka gitu. Mungkin dengan pendekatan tuh bisa membuka jalan santri untuk mencapai tujuan santri itu. Menanggapi saudari Mary, mungkin karena orang yang kayak gitu bisa luluh dengan hal baik yang santri lakuin, jadi gitu dia merasa bersalah. Oh ya, selama ini aku ambil santri kayak gitu, tapi dia tetap baik. Nah, jadi ada dua pendekatan tadi, bisa dengan baik-baik dan pelan-pelan menegur perbuatan salah kakak tadi. Dengan cara lain ya santri emang menegur langsung perbuatan yang bisa kayak dari nanti ada kejadian lagi nih kayak ambil beras yang santri ke gap gitu, bisa langsung kita tegur gitu. Tapi ada satu sisi santri berani melawan, tapi kalau misalnya untuk negur nyari nggak ada gitu. Misalnya bulan ini kami nggak bayar wifi gara-gara kakak tuh yang nggak bayar uang kayak itu. Terus karena kakak tuh nggak bayar, ya santri nggak mau bayar juga kan. Terus waktu kakak tuh udah bayar, kakak tuh seolah-olah santri nggak bayar uang wifi, kan kami semua udah bayar kayak gitu. Terus santri jawab terus kayak, hei selama ini kakak juga telat, kakak maklumin lah, kami maklumin kakak boleh, masa kami nggak boleh maklumin kakak gitu. Kalau kayak gitu santri berani melawan. Tapi kalau misalnya untuk menegur yang hilang-hilang tuh santri cuma berani ngomong di grup, dan orang grup tuh yang kakak kamar sama yang kawan kamar kakak si Fulan. Nah ini dia jawab, sedangkan kakak si Fulan nih kayak kalau dia udah tahu kami bahas tentang curi-mencuri itu dia read aja nggak grup kayak. Menanggapi. Jadi santri nggak pernah itu juga face to face sama kakak? Enggak. Pelaku itu nggak pernah face to face. Kalau misalnya mau face to face berani nggak?
Enggak sih. Nggak berani. Nah, itulah. Pendekatannya dulu mungkin SKSD ya kalau kita bilang. Tapi dia awalnya juga Nggak berani juga. Nggak, Kakak itu kayak menghindar kayak itu. Kalau ketemu aja kakak itu menghindar kayak itu. berarti problematik memang. nah, kita nggak tahu. Mungkin kita bisa cari tahu dulu penyebab dia kayak gitu. Kayaknya dia Nggak kalau sembuh, kalau kan? santri nilai dia kayak kurang di ekonomi kayak itu. Jadi kayaknya dia karena itu sih faktor dia nilai kayak itu. Terus santri mikir baju santri untuk apa dicuri? Kan santri kurus kan? Tapi bajunya pernah lihat. Pernah oke. ya. Nggak pernah dipakai. Jadi kalau misalnya santri ceritain ke kawan-kawan kayak itu kayaknya dia kan sekarang lagi zaman-zamannya free love kayak itu. kan. Oh. Jadi dia jual gitu. Wow. Bagus. Ya mungkin dari teman-teman ada lagi? Dia bilang serius sudah tadi serius. Dari santri ada nggak perasaan yang janggal nih, perasaan kayak benci atau apa gitu sama bapak tuh ada pas kok Jadi- tahu kalau misalnya bapak tuh yang curi barang santri gitu, ada nggak? Kalau Mungkin. benci sih enggak ya kak ya. Cuman kayak kesal aja kayak itu. Kenapa dia nggak ngomong aja kayak itu santri pinjam baju gini-gini kayak itu. Santri kasih loh. Kayak, ngapain harus diambil? Mungkin boleh nih santri bisa bayangin nih saya sebagai kakak yang tadi sebagai orang yang Mencuri. mencuri tadi ya. Tampar. Itu berani. Mungkin santri bisa membayangin kalau misalnya saya kakak tadi apa sih yang santri ingin katakan sama kakak tuh, coba luapkan aja semuanya di sini. dari hati. Nggak kebayang, nggak bisa bayangin kakak itu di muka kakak. Ya tutup mata boleh juga. Nggak kebayang juga. Mau bilang apa gitu? Santri Seakan-akan santri mau bilang apa sama kakak tuh? Nanti emosi. kenapa? Bayangin aja kalau misalnya saya kakak tuh apa yang ingin supaya santri keluarkan, apa yang ingin santri katakan kepada kakak tuh? Bayangin baju. Kalau misalnya Santi berani, apa yang akan Santi lakukan? Bukan berani, anggapnya kami sudah ada santri lagi sama kakaknya nih. Jadi kak, santri mau nanya sama kakak. Selama ini santri ada masalah apa sama kakak? Sampai kakak ngambil baju santri, barang santri kayak bedak, kayak lem. Bisa masalah kakak ngambilnya tuh yang kakak tahu harganya mahal kayak itu. Kayak mana ya, santri aja untuk beli itu nabung loh kak. Masa kakak dikirim duit sama mama kakak ke sini? Bah kakak nyuri lagi di sini duit dan kirim orang tua kakak itu buat apa kak? Udah kayak itu sih. Habis itu terus masalah baju-baju yang kakak ambil itu buat apa? Kan badan kakak itu nggak sesuai ukuran santri loh, nggak muat pun baju santri itu kalau kakak pakai. Untuk apa kakak mau? Wah, gemes. Berarti santri udah meluapin semua nih apa yang ingin santri katakan kepada kakak untuk Belum sih sebenarnya. Banyak, bukan cuma masalah nyuri aja kesel sama kakak tuh. Kakak tuh kalau misalnya, ini kakak tuh beda. Jadi kakak kalau misalnya dapur kan milik bersama tuh. Kakak kalau mau cuci piring tuh siap makan tuh cuci terus bisa nggak sih? Jangan tunggu berbelatung dulu. Habis itu orang yang cuciin jorok tahu ih. Kakak ya Allah, kakak tuh cantik loh anjir, tapi kok kakak kayak itu. Ini kesel kali sumpah. Kan kalau misalnya kayak uang iuran bulanan, gas, listrik, wifi kayak itu, kakak janganlah telat selalu kayak kakak pinjam uang kami kayak itu untuk bayar biar kami nggak sesara kayak itu sampai tidur di kos kawan karena nggak bayar wifi, habis itu air nggak hidup karena nggak dibayar, token nggak diisi karena kakak nggak kasih duit kayak itu, kan semua gara-gara kakak kayak itu kak. Kakak tahu diri deh. udah Kak. udah itu aja. Gimana nih perasaan santri ketika sudah mengeluarkan undang-undang santri yang selama ini santri benda maksudnya, bagaimana rasanya? Belum puas sih, pengen depan orangnya. Pengen berarti santri pengen depan orangnya nih langsung ya. Apa yang akan santri lakukan untuk kedepannya? Apakah santri akan mencoba untuk mengatakannya langsung kepada kakak tersebut atau bagaimana? Menurut santri ya kak ya,
santri bakal coba karena santri kan mau pindah. Jadi kalau misalnya nanti hubungannya emang nggak baik, santri nggak terima lagi. Berarti di sini ya santri akan mencoba ya, mencoba untuk ngomong ke kakak tuh langsung. Mungkin dari santri tadi ya kita sudah dapat solusinya. Kalau misalnya tuh santri akan mencoba untuk ngomong langsung nih sama kakak tersebut ya. Mungkin untuk kegiatan kita kali ini kita akhiri saja sampai hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pesan dan pesan yang ingin teman-teman sampaikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari siapa dulu, boleh? Pesan-pesannya dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Oh, saya Kak. Dari santri sendiri sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan saran serta solusi biar santri bisa keluar dari zona kubu setan, lingkaran setan tadi. Dan untuk semua teman-teman sarannya santri terima dan ke depan santri bakal nyoba kalau misalnya ada apa-apa tuh bicarain langsung. Mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan dia. Dengan adanya forum ini, saya bisa bertemu teman-teman baru dari kalangan-kalangan baru, misalnya kayak prodi-prodi baru kan, yang prodi-prodi berbeda, dan juga insight baru tentang solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Mungkin ada lagi? Oke, Mary. Mungkin dengan adanya forum ini mungkin saya bisa tahu kalau misalnya bukan cuma diri kita sendiri yang sedang berjuang, juga banyak orang yang sedang berjuang, dan juga kita juga tahu nih solusi kalau ketika nauzubillah kejadian yang sama terjadi pada hal kita. Mungkin dengan ada forum ini kita juga tahu cara menyelesaikan masalah. Terima kasih Mary. Ada lagi? Saya nak Mungkin Alda. baik, karena adanya diskusi kita hari ini, jadi mungkin solusi terbaik ya dari segala permasalahan yang udah diceritakan hari ini, ya kita harus sering bercerita. Karena kita juga bisa nyari pendapat dari teman-teman lain, nyari saran dari teman-teman lain. Mungkin teman-teman lain lebih ngerti perasaan kita gimana, walaupun mungkin hari ini hari pertama kita bertemu atau udah lama gitu ya. Kita aja sih Kak. Oke, terima kasih Alda atas saran dan pesannya. Mungkin ada lagi? Siapa dulu nih? Gina atau Balkis dulu? Gina dulu. Oke, Gina. Mungkin dengan adanya diskusi ini menambah wawasan baru dan teman-teman yang baru juga. Terus kayak santri orang yang enakan, cuma saya juga nggak enakan. Jadi dengan tahu solusi-solusi dari Mary, dari Nadia tuh bisa juga menjadi pelajaran buat saya. Relate ya. Oke, yang terakhir silahkan Balkis. Terima kasih teman-teman yang udah sharing masalahnya, yang sudah dapat solusinya. Semoga kedepannya jadi yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mungkin untuk kedepannya kita akan mendiskusikan pertemuan selanjutnya di WA saja. Terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.